Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan cara menggunakan salah satu e-learning untuk guru maupun untuk dosen sebagai salah satu langkah yang bisa kita lakukan untuk melakukan proses pembelajaran kepada peserta didik kita. Yang pertama bisa kita buka di Chrome, kemudian kita masuk di ketik saja di sini Genomio. Pascaya Enfare Genomio.com. Nah, jika sudah seperti ini, kita sudah masuk di e-learning yang akan kita kelola. Langsung saja kita masuk di dashboardnya kita. Saya masuk di dashboard saya. Selanjutnya, disinilah kita akan mengelola pembelajaran kita selama, kalau satu semester itu biasanya 16 kali pertemuan. Nah, pertemuan pertama apa yang akan kita lakukan, apa yang akan kita berikan kepada peserta didik, maka di sini bisa kita berikan tugas-tugas. Gitu. Nah, selanjutnya dalam LMS ini ada banyak fitur yang bisa kita gunakan untuk mengisi atau untuk memberikan tugas kepada siswa atau materi kepada siswa. Pertama, di sini disediakan ada beberapa topik. Di sini saya sudah ubah topik yang pertama sampai topik yang 8 menjadi pertemuan ke 1 sampai dengan pertemuan ke-8. Jadi cara merubah topiknya itu bisa dilakukan dengan cara seperti ini. Yang pertama, klik topik ini. Kebetulan ini saya sudah hidupkan ini. Jadi di sini nanti tampilannya seperti ini jika pertama kali kita buka. Jadi pada saat pertama kali kita buka, maka tampilannya seperti ini. Maka kita ubah dulu ini menjadi hidupkan mode ubah. Nah, setelah mode ubahnya sudah kita hidupkan, maka kita masuk di tambahkan aktivitas baru. Nah, di sini jika kita ingin memberikan tugas kepada peserta didik, tapi biasanya di awal pertemuan biasanya kita memberikan tugas, melakukan pertemuan kepada peserta didik kita itu dengan menyetujui kontrak belajar. Nah, untuk kontrak belajar bisa kita gunakan fitur forum. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa pertemuan yang sudah saya rubah dari pertemuan 1 sampai kemudian pertemuan ke-8. Jadi cara merubah pertemuan ini yang pertama bisa kita lakukan adalah di sini ada banyak topik yang ada di bawah, ini bisa kita rubah semua menjadi pertemuan. Nah, misalnya ini topik 9 ingin saya rubah menjadi pertemuan ke-9. Nah, langsung saja diklik topik 9-nya, lalu kemudian klik tanda ini. Nah, terus tuliskan di sini pertemuan 9, lalu tekan enter.
Nah, maka secara otomatis akan berganti menjadi pertemuan ke-9. Untuk pertemuan ke-9 ini, misalnya kita ingin katakanlah ini karena saya sudah mengisi dari pertemuan 1 sampai 8. Maka nanti yang akan saya berikan contoh adalah pertemuan ke-9. Ini pertemuan pertama saya isi dengan kontrak belajar. Lalu kemudian pertemuan kedua saya isi dengan buku Al-Quran Hadis. Nah, ini fiturnya menggunakan folder. Selanjutnya di pertemuan ketiga saya isi dengan modul ajar. Eh, Ini pertemuan kedua, fiturnya saya isi dengan buku Al-Quran Hadis. Jadi fiturnya saya menggunakan buku, fitur buku. Nah, selanjutnya di pertemuan ketiga ini saya menggunakan fitur folder. Belajar yang saya masukkan karena di dalamnya banyak file, maka saya menggunakan fitur folder. Selanjutnya di pertemuan keempat, saya menggunakan fitur link. Jadi di materi pertama ini saya buat materinya di Canva, lalu kemudian saya copy linknya, lalu kemudian saya masukkan di sini. Jadi di sini ada link. Kalau ada iklan seperti itu ditutup saja. Jadi di sini ada link eh, materi saya. Jadi ini adalah materi yang saya buat di Canva, lalu linknya saya masukkan di LMS, kemudian peserta didik nanti bisa langsung mengaksesnya di sini. Nah, kalau peserta didiknya mengakses linknya, bisa langsung diakses di sini. Nah, selanjutnya itu tadi fitur link. Nah, di pertemuan kelima saya isi dengan materi dengan menggunakan link juga. Jadi materinya juga saya buat di Canva, lalu kemudian saya copy linknya ke sini. Nah, selanjutnya di di pertemuan keempat, eh, saya isi dengan materi yang mana materi ini saya masukkan linknya di sini. Materinya saya buat di Canva, kemudian link dari Canva saya copy ke sini. Sehingga jika peserta didik ingin mengaksesnya, maka materinya bisa diakses seperti ini. Jadi deskripsinya ada di bawah, silakan dibaca dan dipahami materi di atas untuk kita diskusikan bersama. Nah, peserta didik bisa langsung klik materi ini, materi 1, lalu kemudian klik lagi di sini untuk membuka sumber. Nah, ini dia materinya. Jadi peserta didik bisa langsung akses materinya di sini. Baik, kita kembali. Selanjutnya pertemuan kelima ya saya isi dengan sama seperti di atas. Selanjutnya di pertemuan keenam saya juga menggunakan hmm, fitur link sama seperti di pertemuan pertemuan keempat
dan 5 saya menggunakan fitur link. Hanya saja di sini saya memasukkan link flipbook dari flipbook yang pernah saya buat sebelumnya. Nah, baik teman-teman, ada lagi di pertemuan ke-8. Pertemuan ke-8 saya isi dengan soal UTS semester ganjil. Jadi fitur yang digunakan di sini adalah fitur quiz. Nah, untuk mengetahui bagaimana cara merubah semua itu, maka kita masuk di pertemuan 9 atau kita masuk di pertemuan ke-10 untuk merubah topik ini menjadi pertemuan, maka kita rubah saja di sini topik 10 menjadi pertemuan ke-10 dengan cara mengklik ini ya, edit nama bagian. Nah, selanjutnya kita tuliskan di sini pertemuan ke-10. Nah, lalu kemudian kita klik atau tekan enter. Nah, secara otomatis akan berubah seperti ini. Nah, untuk menambahkan materi yang ada di sini, untuk menambahkan materi masuk ke pertemuan ke-10 ini, maka bisa kita klik ini, tambahkan aktivitas atau sumber. Nah, selanjutnya bisa dipilih di sini apa yang akan kita gunakan, sebagaimana tadi saya contohkan di LMS saya guna yang pertama itu saya gunakan misalnya forum. Nah, forum, klik forum, lalu kemudian ketik namanya di sini. Misalnya ini adalah kontrak belajar. Jadi kontrak belajar, lalu kemudian deskripsinya bisa kita tuliskan seperti ini. Berikut adalah kontrak belajar kita, kontrak belajar yang telah kita sepakati bersama. Silahkan dibaca kembali dan dipahami untuk demi kelancaran proses pembelajaran kita. Nah, bisa kita tuliskan di sini link untuk mengakses kontrak belajar, atau silahkan diakses di link berikut. Nah, untuk memasukkan linknya silahkan diklik tautan yang gambar rantai ini. Nah, di sini kita masukkan link atau alamat kontrak belajar yang telah kita buat. Jadi apakah dia di Google Drive ataukah dia di web yang lain. Nah, kalau saya link yang saya masukkan adalah karena kontrak belajarnya saya bikin di Canva. Jadi kontrak belajarnya saya bikin di Canva. Maka di sini ada kontrak belajar. Jadi ini kontrak belajar, linknya saya copy ke LMS. Nah, ini dia kontrak belajar yang sudah saya buat. Nah, kemudian saya akan copy ke LMS. Silahkan diklik tanda share ini, lalu kemudian klik copy. Nah, kita buka lagi LMS kita. Nah, di sini bisa dipaste. Lalu buat tautan. Nah, seperti ini. Begitu juga jika kita menyimpannya di Google Drive, maka langsung kita masuk di Google Drive. Nih, di Google Drive, lalu kemudian cari linknya, lalu kemudian copy link. Seperti ini misalnya.
Nah, kalau dari Google Drive kita begini bagikan lalu kemudian salin link. Setelah linknya disalin, kita bisa pastekan linknya di sini. Nah, setelah sudah dirasa terisi semua, kita bisa simpan dan tampilkan. Jadi jangan lupa untuk menampilkan deskripsinya centang. Centang tampilkan deskripsi di halaman kursus. Lalu kemudian simpan dan tampilkan. Nah, maka seperti inilah bentuk dari kontrak belajar yang telah saya buat. Jadi itu tadi adalah fitur saya menggunakan fitur forum. Nah, bisa kita lihat. Nah, seperti ini dia. Jadi fitur yang saya gunakan tadi itu adalah fitur forumnya. Nah, selanjutnya jika kita ingin menggunakan fitur yang lain, saya kasih contoh lagi. Ini bisa kita rubah kembali menjadi pertemuan ke-11. Pertemuan ke-11, lalu kemudian enter. Nah, selanjutnya setelah pertemuan ke-11, di sini bisa ditambahkan lagi aktivitas baru. Nah, contoh saya ingin memasukkan eh, kuis ya ataukah soal. Nah, kuis atau soal maka bisa digunakan ini link ini. Kalau seperti link buku ini, jadi fungsinya untuk memasukkan buku seperti yang pernah saya contohkan tadi bahwa saya memasukkan buku Al-Quran hadis itu menggunakan fitur ini. Lalu kemudian folder bisa kita gunakan dengan misalnya ada file-file yang ingin kita masukkan, tapi di dalam file itu misalnya ada satu folder yang ingin kita masukkan yang di dalamnya banyak file, maka bisa kita gunakan fitur folder ini. Nah, kemudian kita coba untuk menggunakan fitur kuisnya. Nah, fitur kuisnya bisa digunakan seperti ini. Nah, tulis di sini misalnya nama kuisnya adalah UTS. UTS. Lalu kemudian di sini silahkan kerjakan ulang UTS di atas, UTS sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Nah, di bawah ini ada waktu pengerjaan. Jadi, jangan lupa tampilkan deskripsi di halaman kursus. Jadi, jangan lupa centang ini untuk menampilkan perintah apa yang akan kita berikan kepada peserta didik. Waktu pengerjaan. Jadi, silakan disetting waktu pengerjaannya. Bisa kalau kuisnya dimulai pada tanggal 30 misalnya, kemudian taruhlah misalnya di sini jamnya jam 7.30. Jam 7.30, kemudian bisa kita batasi. Apakah kita ingin kuisnya ditutup pada waktu atau hari tertentu atau hari tertentu boleh diaktifkan ini. Jadi peserta didik hanya bisa mengakses kuis ini pada saat tanggal 30 Oktober 2024 di jam 7.30. Nah, kalau sudah lewat, jadi tutup kuisnya. Kita misalnya di jam 13 atau jam 13.15. Nah, jadi kuisnya ditutup di jam 13:15. Kalau seandainya kita tidak ingin membatasi kapan saja peserta didik mau mengakses kuis ini, maka boleh kita tidak aktifkan fitur yang ini.
Selanjutnya kita isi berapa menit waktu yang bisa digunakan oleh peserta didik untuk mengerjakan soal. Nah, misalnya di sini saya isi 90 menit. Nah, 90 menit. Kemudian eh, bisa simpan dan tampilkan jika semua sudah selesai diisi. Nah, seperti ini. Kalau quiz test. Untuk memasukkan soalnya bisa kita eh, klik ini, tambahkan soal. Nah, tambahkan soal, lalu soalnya bisa kita masukkan di sini. Kita rubah dulu yang ini menjadi 100, kemudian disimpan. Nah, di bawah sini ada eh, tertulis tambah. Jadi untuk menambah soal silahkan ditambah ini, kemudian buat soal baru, apa kita ingin pilihan ganda atau soal benar salah mencocokkan jawaban singkat jangan dipilih di sini. Mana yang kira-kira soal yang akan kita berikan kepada peserta didik kita. Nah, contoh saya memilih pilihan ganda, maka di sini kita klik tambahkan. Nah, lalu kemudian soalnya kita cari. Bisa kita cari soalnya. Misalnya soalnya sudah saya simpan di sini. Nah, misalnya ini adalah soal yang pernah saya buat. Soal Al-Quran hadis kelas 7. Nah, di sini bisa di copy soalnya ini. Jadi soalnya di copy, di Ctrl C soalnya, lalu kemudian kita buka lagi eh, yang tadi ini. Kalau ada seperti ini ditutup saja. Nah, bisa dipaste di sini. Oke. Nah, kemudian, nah selanjutnya eh, soalnya bisa dipaste di sini lagi. Oke. Nah, selanjutnya untuk mengisi jawabannya, jadi mengisi jawabannya silahkan diisi di sini di pilihan satu. Jadi pilihan satu yang mana? Nah, misalnya ini pilihan satu. Nah, saya masukkan di sini. Kemudian selanjutnya pilihan dua. Sini. Selanjutnya pilihan tiga. Nah, pilihan empat. Nah, bagaimana cara memberikan kepada peserta didik bahwa pilihan yang tepat adalah pilihan ini, isi maka kita isi di sini misalnya jawaban yang benar adalah jawaban C. Nah, maka kita isi di pilihan ketiga. Nah, di sini isikan nilai 100. Setelah ini, maka kita simpan di bawah, simpan perubahan. Nah, seperti itu. Nah, jadi soal yang sudah kita buat tadi itu sudah jadi satu soal. Nah, untuk menambahkan soal yang lain, maka bisa kita klik ini untuk menambahkan soal-soal yang lain. Nanti setelah bertambah soalnya, klik lagi yang ini, akan bertambah terus ada berapa soal yang akan kita buat, maka klik saja tanda yang bertuliskan tambah ini. Nah, kita kembali ke pertemuan 11 tadi yang kita tulisnya. Nah, ini dia. Ya.
Nah, nih sudah jadi soal UTS kita. Kemudian untuk melihatnya bisa diklik UTS-nya, lalu kemudian perhatiin kuis. Apakah kuisnya sudah betul-betul kita buat atau seperti apa? Sudah benar? Nah, seperti ini soalnya. Soalnya seperti ini. Seperti itu. Jadi saya kira seperti itulah fitur-fitur yang dapat kita gunakan di LMS Genemio ini. Ada banyak fitur yang sangat memudahkan kita untuk memberikan materi kepada peserta didik kita. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.